Selamat pagi, salam sehat buat kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, nats ini merupakan penjelasan Paulus mengapa orang-orang Kristen dapat memahami dan menerima hikmat yang diberitakan oleh Paulus, sedangkan para penguasa dunia ini tidak dapat menerima hal itu. Kunci dari rahasia perbedaan respon ini terletak pada intervensi Roh Kudus dalam diri seseorang dan pemahaman seseorang tentang Roh Allah yang dia sembah. Mereka yang memiliki Roh Kudus dapat memahami hikmat Allah yang berkuasa dalam dirinya, sedangkan yang tidak memiliki tidak bisa mengerti hal itu. Kepada kita Allah telah menyatakannya dengan Roh Kudus melalui baptisan kudus, melalui iman kepercayaan kita. Kita mengimani penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu melalui Roh Kudus yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan, bahwa Ia menjanjikan seorang penolong yang akan menyertai kita dan yang telah dicurahkannya bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan kasih setia Tuhan bagi kita umat yang percaya kepadanya. Roh Kudus adalah pribadi yang paling intim dalam diri kita. Roh Kudus adalah hikmat yang memampukan kita memahami kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sangat tahu bahwa Roh Allah begitu berkuasa dan tidak bisa dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu. Bahkan Dia juga akan bekerja berkuasa untuk menyelidiki segala sesuatu hal yang tidak diketahui siapapun yang ada di muka bumi ini. Roh juga berkuasa untuk memberikan, untuk menunjukkan segala sesuatu yang masih tersembunyi dalam hidup ini. Oleh sebab itu, sangat perlu bagi kita mengetahui bahwa Roh bukan hanya mengetahui apa yang dinyatakan, tetapi juga hal-hal yang tidak dinyatakan oleh Allah. Kuasa Roh mengetahui semuanya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pengalaman Paulus atau pernyataan Paulus dalam nats ini sesungguhnya merupakan teguran secara langsung kepada jemaat yang ada di Korintus yang terjebak dalam kesombongan intelektual dan spiritual. Filsafat dunia yang mereka pelajari membuat mereka sombong dan menganggap salib sebagai kebodohan. Pengalaman-pengalaman spiritual dan spektakuler, misalnya bahasa roh, membuat mereka merasa diri lebih rohani daripada orang lain. Apa yang dinyatakan Paulus dalam nats ini mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga mengajarkan kepada kita saat ini bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus seharusnya menjadi orang-orang yang mengetahui hikmat Allah. Maka dari itu, hikmat Allah yang kita miliki harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita juga harus paham, meskipun kita memiliki ilmu pengetahuan, tetapi jauh lebih tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Allah. Saudara yang dikasihi, marilah kita juga boleh semakin merasakan dan membiasakan diri kita hidup di dalam Roh Allah. Mari kita menggunakan ilmu pengetahuan, mari kita menggunakan kepandaian kita, mari kita menggunakan pengalaman kita, mari kita menggunakan jabatan dan kuasa kita dan lain sebagainya yang kita miliki seturut dengan tuntunan Roh Allah, agar kepada kita Tuhan akan semakin memberikan berkat yang luar biasa. Rahasia Allah yang luar biasa akan dibukakannya kepada kita. Entah itu rahasia mencari sesuap nasi, entah itu rahasia mencari kesuksesan duniawi, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Maka dari itu saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita miliki, marilah kita punyai, marilah kita hidup dalam Roh, marilah kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita bekerja, sabar menderita, dan setia selalu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Allah menyertai kita dan Allah memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Tuhan, ingatkan kami lewat firman-Mu agar kami selalu hidup di dalam Roh Kudus, sebab kami yakin dan percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kami dan menyertai kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini. Tuhanlah yang membimbing dan memelihara hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.